Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wa taqah wa mudhili man khalafa amrahu wa asah wa hadi man tawajjaha ilaihi wastahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala fi hadisil qudsi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadisul qudsi. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah pada saat ini saya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan tugas kajian Ramadan yang diberi tugas dari pengurus cabang NU Kabupaten Badung Provinsi Bali. Dengan ini perlu saya sampaikan sesuai dengan keadaan sekarang ini sudah akhir zaman, umur dunia sudah mendekati, sudah tua. Saya akan sampaikan dengan tema meraih kasih Allah dan ampunannya. Sesuai dengan ayat yang saya sudah bacakan tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam tafsir dijelaskan, Qul, katakan ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jikalau kamu betul-betul benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mengasihi dan memberi ampun kepadamu. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, qauluhu dalam tafsir Sawi dijelaskan, qauluhu fattabi'uni wala makna anna ittiba'an nabi bihi ma ja'a bihi dalilun ala mahabbatil insani li rabbih, yaitu sebagai tanda bahwa cintanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni berarti kalau kita kerjakan, laksanakan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya merupakan wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril, kita harus mengikuti, mematuhi dan melaksanakan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu pun merupakan perintah maupun larangan, perintah harus kita kerjakan dan larangan harus kita jauhkan. Itu berdasarkan Al-Qur'an, hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian ini penting saya sampaikan bahwa dari bacaan ayat tadi fattabi'uni, kita harus melaksanakan segala macam kewajiban yang merupakan menjadi tanda iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anak kepada kepada orang tuanya. Kalau anak sudah tunduk, patuh kepada ayah bundanya, pasti ayah bundanya itu kasih sayang kepada anak yang seperti itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala pasti kasih sayang dan diampuni bahkan dosa-dosanya kalau kita ini mengikuti atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya atau ikut kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnah-sunnahnya.
Menyangkut masalah sunnah, itu adalah yaitu termasuk hadis Rasulullah SAW. Itu termasuk arti daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kita selaku orang yang bagian ahlus sunnah wal jamaah, apa arti daripada ahlus sunnah wal jamaah? Arti ahlus sunnah, ahlun adalah golongan. Ahlun adalah golongan atau keluarga. As-sunnah adalah al-hadis, meliputi 3 macam. Masuk qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua pekerjaan apapun yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pekerjaan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, takrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa diam-diam saja atau perbuatan-perbuatan perkataan seseorang yang di waktu zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah yaitu perkumpulan sahabat radhiyallahu anhum, sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah yang dimakan al-jamaah. Sedangkan sekarang ini adalah sepatutnya ahlus sunnah wal jamaah mengadakan jam'iyah seperti jam'iyah tahlil, salawat nariyah dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ini sebagai arti pokok daripada kita hidup di dunia, yang pasti kita mati, menghadapi alam akhirat, di mana kita ini umat Islam, semua manusia, ada 2 yang dihadapi kita, yaitu sa'adah dan saqawah. Sa'adah artinya kebahagiaan, sakawah itu kecelakaan. Yang dua-duanya itu pasti dihadapi oleh manusia. Kebahagiaan tidak mungkin didapat kalau tidak beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala atau mematuhi melaksanakan segala apa pun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan sunnah-sunnahnya. Itu sa'adah. Akan mencapai sa'adah, kebahagiaan, ada 11 macam. Kita bisa mencapai kebahagiaan atau keselamatan dunia akhirat, itu harus kita melaksanakan 11 macam perkara. 1, berhati-hati di urusan dunia dan senang ke urusan akhirat. Artinya kita ini tidak selalu urusan duniawi, tetapi kita harus diperbanyak kepada urusan senang, urusan akhirat. 2, semangat untuk beribadah dan baca Al-Quran. Kita jangan sampai lalai, jangan sampai kita ini remeh untuk menghadapi masalah sholat. Seperti sholat yang 5 waktu, kita harus sabar untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat yang 5 waktu. Karena sabar itu adalah merupakan puncak keimanan. Puncak keimanan. Sabar melaksanakan ibadah atau salat yang 5 waktu, apabila nyampe kepada waktunya, walaupun datang kerja capek-capek, payah, tapi kita harus melaksanakan ibadah. Seperti mana waktu duhur, nyampe waktu duhur, kita wajib melaksanakan salat duhur. Itu sebagai contoh. Juga kita menghadapi bulan puasa, sabar menghadapi ibadah puasa. Konsekuensi kita menjaga waktu, sabar menjaga waktu, atau konsekuen menjaga waktu, menjaga buka sehari penuh, itu harus kita sabar demi suksesnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah diberi
puasa, tugas puasa, perintah puasa dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di dalam bulan Ramadan. Jangankan kita melaksanakan, bahagia saja sudah kita diharamkan yang disentuh api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira, bahagia untuk memasuki bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh neraka. Inilah suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bahagia tersebut bukan hanya bahagia. Artinya bahagia dalam hati itu mempunyai azam atau niat akan melaksanakan segala macam perintah di dalam bulan puasa, bahkan sunnah-sunnah akan dilaksanakan. Seperti kita baca Al-Quran, ini semangat untuk beribadah dan baca Al-Quran. Tadarus, tarawih di dalam bulan puasa, bersedekah dan lain-lain sebagainya yang merupakan amalus solihah di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, sedikit berbicara, tidak berbicara yang tidak perlu, kecuali yang perlu-perlu saja. Yang keempat, memelihara atau menjaga sholat yang 5 waktu. Ini penting, terutama menjaga waktu sholat yang 5 waktu, salawatul khamsi. Itu memelihara atau menjaga sholat yang 5 waktu, dijaga betul-betul agar supaya kita tidak kelalaian. Kalau kita, sebab iman kita, iman manusia seperti kita, muslimin muslimat, bisa naik bisa turun. Bisa naik karena tambahnya beribadah kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Bisa turun karena turunnya kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, kalau salat zuhur, melaksanakan salat zuhur, setelah asar tidak dilaksanakan, itu sudah turun, imannya sudah turun. Nah, itulah yang harus kita pelihara, harus kita jaga, salat yang 5 waktu. Yang kelima, orang menjaga diri haram dan syubhat. Harus kita pelihara, harus dijaga supaya kita tidak terlanjur makan barang haram dan syubhat. Syubhat artinya tidak jelas haram atau halal. Yang keenam, berteman dengan orang soleh. Nah, kita harus akrab kepada para alim ulama, orang-orang solehin, salafus solehin. Sedangkan sahabat Luqman menyampaikan kepada putranya, ya bunayya, jalisil ulama wa zahimhum bi rukbatayhi. Fa innallaha yuhyil quluba bi nuril hikmah kama yuhyil ardha bi wabis sama. Wahai anakku, duduklah dengan para ulama. Artinya harus dekat kepada alim ulama dan sentuhkan lututmu kepada lututnya para ulama. Artinya harus kita, isyarat ini harus dekat, betul-betul dekat, serius kedekatannya dengan para ulama atau para salafus sholihin. Karena apa? Fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah. Allah akan menghidupkan hatinya dengan beberapa hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda biwabilis sama. Sepertinya Allah Ta'ala menghidupkan bumi dengan hujan yang sangat deras. Seperti itulah perumpamaan dalam masalah sahabat Luqman memerintahkan kepada putranya. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam, muslimin muslimat, berteman dengan orang saleh ini penting. Yang keenam, yang ketujuh, sopan santun, tidak sombong. Ini penting. Ini akhlak ini. Bagaimana diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ala Imam Al-Ghazali. Kita harus sopan santun, tidak sombong. Sebab sombong itu dengki, ghaibah, membicarakan kejelekan orang lain, itu termasuk zalim. Kita harus sopan santun kepada sesama, apalagi sopan santun tawadu, tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, dermawan, ahli sedekah. Itu dermawan, orang menjadi dermawan.
Itu as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas. Orang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada sama manusia, dan dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita kikir, jauh dari manusia, jauh dari Allah, dan jauh dan dekat kepada neraka. Itulah. Yang ke-9, belas kasih pada makhluk Allah taala. Itu. Yang ke-10, bermanfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat kepada sesamanya, tolong menolong kepada sesamanya dengan kebaikan sesuai dengan firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Yang ke-11 adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati, jangan lupa mati. Penting ini. Nomor ke-11 adalah ingat mati selalu. Apa maksudnya kalau kita ingat mati? Supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam yang kelanjuran kita berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli syair mengatakan, sahih syambir wa la tazal zakiral maut wa nisyanuhu dhulal mubin. Wahai saudaraku, bersiap-siaplah jangan sampai melupakan mati. Bahwasanya lupa kepada mati itu adalah termasuk sesat yang nyata. Inilah 11 perkara harus kita lakukan agar supaya mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di alam akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dari as-sa'adah, as-saqaw, celaka. Celaka itu ada 4. Yang pertama adalah lupa pada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dilupakan dosanya. Ya tidak bertaubat karena lupa. Dilupakan dosa-dosanya yang telah dilakukannya. Jadi ingat kepada dosa ini, kepada perbuatan yang telah dilakukan dosa itu, manfaatnya adalah kita bertaubat. Tapi kalau kita dilupakan, ya tidak bertaubat, ini termasuk celaka, alamat celaka. Yang kedua adalah yang kebaikan yang telah dilakukan selalu diingat. Akhirnya apa? Tidak banyak melakukan kebaikan. Kebaikannya itu diingati terus, diingat, dibicarakan terus. Sebaiknya apa? Dilupakan agar supaya kita merasa kurang berbuat baik, melakukan amal soleh. Yang ketiga, melihat ke atas kalau di urusan dunia. Melihat si A kaya, jadi semangat hatinya tuh semangat sehingga rakus, baik haram dikerjakan. Karena apa? Mengejar kekayaan. Ini melihat ke atas namanya. Melihat orang yang kaya, banyak hartanya. Itu. Yang keempat, melihat ke bawah dalam urusan akhirat. Ini kalau tanda tanya orang celaka ini. Padahal kalau urusan ke akhirat, urusan keagamaan adalah kita harus melihat ke atas. Artinya apa? Meniru tentang apa yang dilakukan orang para masyayikh, para alim ulama itu, supaya kita meniru untuk perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tandanya orang yang celaka. Satu, melupakan dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua, kebaikan yang telah dilakukan selalu diingat. Yang ketiga, melihat ke atas di urusan dunia dan melihat ke bawah dalam urusan akhirat. Oleh karena itu, mari kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kita harus siap-siap untuk melaksanakan ibadah puasa dan segala macam kebaikan amal soleh kita harus lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, agar supaya kita mendapat, karena di bulan puasa ini
termasuk doa diterima, amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan, sedekah-sedekah dan sebagainya, itu sangat semuanya dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu sampaikan sedikit menyinggung masalah bulan puasa. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila memasuki bulan puasa Ramadan, bulan Ramadan, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Sedangkan setan-setan adalah diikat. Itu. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak Ustadz, katanya bulan puasa setan itu diikat, tidak bisa bergerak, artinya tidak bisa menggoda manusia. Akan tetapi kenapa kok masih banyak orang tidak melakukan puasa, bahkan melakukan maksiat-maksiat? Itu kan tidak ada artinya supaya dari setan itu diikat. Oh, jawabannya tidak ada lain. Kita mengingat musuh manusia. Musuh manusia itu ada 3. 1, nafsunya. Yang kedua, dunianya. Yang ketiga, setan. Setan diikat, tapi nafsu amarahnya, itu yang mengajak kepada perbuatan yang jelek, sehingga tidak puasa, lapar, maksiat-maksiat dilakukan walaupun kita berada di dalam puasa. Bahkan banyak orang Islam yang masih mabuk-mabukan pada waktu bulan puasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini artinya kalah kepada nafsunya. Karena apa? Nafsu itu, lianna nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu amarah itu selalu mengajak kejelekan. Oleh karena itu, kita harus mengaksanakan ibadah puasa. Kita wajib sabar melaksanakan ibadah puasa akan supaya kita mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu kepada semua orang yang berpuasa itu apa? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah urusan saya dan saya akan membalas kepadanya. Padahal kesemuanya amal ibadah apapun, salat dan lain-lain sebagainya, itu adalah urusan Allah. Tapi mengapa Allah bisa berfirman seperti itu dalam hadis qudsinya? Artinya apa? Betul-betul orang berpuasa itu sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lil jannati babun qala lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun." Ini diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagi surga itu ada suatu pintu yang disebut ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak masuk ke pintu itu kecuali orang berpuasa. Wa huwa ma'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazaihi saumihi. Yaitu orang yang masuk kepada pintu surga yang namanya Rayyan itu adalah khusus orang puasa, dan di sanalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbincang-bincang dengan Allah. Bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila rasulin wala tarjuman. Tanpa pelantara, langsung. Inilah suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hanya sekian saja saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada muslimin muslimat di seluruh Bali dan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan jadi tambahnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.